Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Selamat pagi kali ya. Ya, hari ini kita bakal belajar, tapi sebelum belajar ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita, karena kita seluruhnya Islam, maka kita berdoa secara Islam. Jaka, silakan pimpin. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bini ilma warzuqni aman. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa belajar dengan baik hari ini dan semoga ilmu yang didapat nanti bermanfaat. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Jaka lagi. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya dan badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Nah, ya, silakan duduk kembali. Ya, pertama-tama sebelum kita lanjut lagi, kita panggil dulu namanya satu persatu. Kalau hadir silakan tunjuk tangan. Ya, jangan tunjuk kaki, karena kalau tunjuk kaki kayak nyampak. Rama. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, hari ini kita mau belajar soal siklus air. Nah, sebelum kita belajar siklus air, Pak mau tanya dulu. Ya, ada yang pernah nyingok hujan enggak? Ya, setiap orang pasti pernah nyingok hujan. Hujan itu dari mana coba? Dari situlah, Pak. Ya, hujan itu sebenarnya datang dari banyu, dari air yang ada di bumi itulah. Nah, jadi proses air dari dia ada di bumi, kemudian naik ke langit, jadi hujan, balik lagi berulang-ulang, itu yang disebut sebagai siklus air. Nah, siklus air. Jadi kalau misalnya kita lihat dari mana datangnya air, ya dari air yang ada itulah. Namanya siklus berulang-ulang, tidak habis-habis kecuali Tuhan menghendaki. Balik lagi, siklus air itu adalah proses berulangnya air yang ada di bumi itu, dari dia ada di lautan, ada di sungai segala macam,
naik ke langit jadi awan, dari awan kemudian apa? Penuh kemudian nyampak ke bumi, balik jauh, balik ke perairan lagi, ngulang, itulah yang disebut sebagai siklus air. Nah, dalam siklus air itu ada tahapan-tahapannya, ya, ada tahapan-tahapannya. Cak mana tahapan-tahapannya? Kaget kita jingok di video. Nah, di video. Tapi sebelum kita jengok video, kita bagi kelompok dulu biar kaget begawinya lemak. Ya, yang ini 6 orang jadi siko, yang ini jadi siko. Bangkunya silakan dapat ke. Pak. Sekarang sudah dibagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini ada kartu, ya. Ada kartu Air. permainan jika dan maka yang berhubungan dengan siklus air. Oke. Ya, Pak bagi ke dulu, tapi ini cukup dilihat-lihat dulu karena kita nak nonton video dulu habis ini. Oke, Pak. Ya. Ya, sekarang sudah lihat apa? Sudah lihat kartunya? Udah. Sudah. Sekarang kita nonton video dulu ya. Video tentang siklus Air. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ilham Rina Istina. Kali ini kita akan membahas siklus air atau daur air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Jumlah air di bumi tidak akan berkurang atau bertambah karena adanya siklus air yang membantu terjaganya kesediaan air. Siklus air adalah perputaran air yang tidak pernah berhenti dan terus-menerus secara berulang-ulang dari atmosfer bumi kembali pada atmosfer bumi. Siklus air meliputi evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Mari kita bahas siklus air tersebut. Evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air yang berasal dari sungai, laut, dan daratan karena panas matahari. Sedangkan transpirasi merupakan proses penguapan air yang berasal dari makhluk hidup karena panas matahari. Selanjutnya ada kondensasi. Setelah air di bumi menguap menjadi uap air akan bergerak ke atas permukaan bumi. Ketika uap air memiliki suhu rendah akan berubah menjadi titik-titik air atau embun. Perubahan inilah yang dinamakan dengan kondensasi. Titik-titik air tersebut semakin lama akan semakin banyak dan bergabung menjadi awan. Tahap selanjutnya presipitasi. Saat uap air berkumpul menjadi awan, maka awan tersebut akan semakin berat. Jika awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke bumi atau yang dinamakan dengan hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sampai ke permukaan tanah melalui celah-celah tanah membentuk cadangan air tanah atau mengalir ke permukaan tanah seperti danau, sungai, dan laut. Itulah materi tentang siklus air. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sudah nonton videonya kan? Sudah. Sekarang kita review sedikit ya. Jadi siklus air tadi apa? Proses berputarnya air di bumi sehingga jumlah air itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang, ya. Ada berapa tadi prosesnya? Ingat tak? Ada 4, tapi ada 2 yang terjadinya bebarengan. Nah, yang pertama itu ada evaporasi sama transpirasi. Evaporasi itu apa? Evaporasi itu air laut, air sungai, air danau kena sinar matahari jadi nguap. Ya, transpirasi itu apa? Dari manusia, dari keringat, dari segala macam yang nguap ke udara, dari hewan, dari tumbuhan, pokoknya dari makhluk hidup yang melok naik ke pucuk. Itu namanya evaporasi dan juga transpirasi.
sudah itu, setelah dia naik, maka dia bakal ke pucuk. Bakal ke pucuk, terjadi yang namanya kondensasi. Kondensasi itu apa? Dia ngumplek dari siko ngebentuk awan. Ngebentuk apa? Ngebentuk awan. Nah, awan itu makin lama makin besar, makin lama makin berat. Kalau awannya sudah tidak tahan lagi, ya tidak tahan lagi apa namanya itu, nampung airnya, maka dia bakal jatuh ke bumi yang disebut dengan prestasi, ya, yang disebut dengan presipitasi, ya, yang disebut dengan presipitasi. Jatuhnya air hujan ke bumi lagi. Kemana dia? Balik lagi ke tempatnya, ke sungai, ke danau dan lain. Nah, itu di tangan kalian itu sudah ada kartu-kartu, ya. Sudah ada kartu-kartu. Nah, sekarang kartu-kartu itu kan ada jumlah berapa? 8. Benar ya? Ada 8 kan? Nah, jumlah 8 kartu ini sekarang kamu pasang ke. Ya, contoh misalnya, ada kata-kata di sini. Jika air hujan jatuh ke tanah, pasangannya apa? Maka apa dia? Apa yang terjadi? Ya, cari pasangannya. Ya, cari pasangannya. Ya, ada berapa macam ini? Ada 4 macam jika dan 4 macam maka. Ayo, konsentrasi. Jikanya ada berapa? Jikanya ada 4. Pertama, jika uap air naik dan mendingin. 2, jika matahari memanaskan air. 3, jika awan menjadi penuh. 4, jika air hujan jatuh ke tanah. Ini yang jikanya. Nah, pasang ke sama yang maka. Yang makanya juga ada 4. Apa dia? Maka air menguap menjadi uap air. Bisa juga air berkumpul di sungai atau danau. Ada juga air jatuh sebagai hujan, dan juga ada maka awan terbentuk. Pasang ke. Ya, kamu diskusi terus pasang ke. Sekarang Pak kasih waktu, silakan diskusi, pasang ke. Yang mana pasangan kartu yang mana? Mulai. Jadi pasang. Misalnya menurut kamu ini misalnya pasangannya ini menurut kamu ya, jadi kesiko. Nah, ini menurut kau pasangnya sama yang ini, jadi kesiko. Nah, ayo pasanglah. Pasang ke. Sudah? Ya kan sudah? Nah. Cek lagi. Pasang ke. Pasangannya. Jangan takut salah. Coba dulu, jangan takut salah. Masih bisa dirubah, silakan. Urut ke harus urut dari mulai airnya naik sampai airnya turun lagi. Urut ke. Sudah? Dah, cukup ya, cukup. Sudah? Oke, sekarang kita maju ke depan, siko-siko kelompoknya. Ya. Kelompok 1 dulu maju. Galaunya, dia yang tegak galau, seluruhnya tegak galau. Yang ngomong si Wong B. Kami kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jika matahari memanaskan air, maka air menguap menjadi uap air. Jika uap air naik dan mendingin, maka awan terbentuk. Jika awan menjadi penuh, maka air sebagai hujan. Jika air hujan jatuh ke tanah, maka air berkumpul di sungai dan danau. Kami kelompok 2. Inilah diskusi kami. Jika matahari memanaskan air, maka awan terbentuk. Jika awan menjadi penuh, air jatuh sebagai hujan. Air hujan jatuh ke tanah. Uap air naik dan mendingin, maka air berkumpul di sungai dan danau. Ini kelompok 1. Kita lihat, perhatikan benar apa tidak. Jika matahari memanaskan air, ya, maka air menguap menjadi
air menguap menjadi uap air, betul. Ya, urutan pertama. Urutan kedua, jika uap air naik dan mendingin, maka awan terbentuk, betul. Urutan ketiga, jika awan penuh, maka air jatuh sebagai hujan, betul. Urutan keempat, jika air hujan jatuh ke tanah, maka air berkumpul di sungai dan danau kembali, betul. Bagus, urutannya juga benar. Bagus, tepuk tangan. Sekarang kelompok dua ya. Kita lihat, urutan pertama katanya jika matahari memanaskan air maka awan terbentuk, betul. Ya, jika makanya betul, urutannya juga betul. Nah, menurut mereka yang kedua itu jika awan menjadi penuh maka air jatuh sebagai hujan. Ini urutan kedua katanya. Ya, berarti menurut mereka kalau sudah awan terbentuk, awan itu langsung nyampak. Langsung jadi hujan, ya, menurut mereka cak itu. Nah, jika air hujan jatuh ke tanah, maka air menguap menjadi uap air. Jadi kalau hujan nyampak, langsung jadi uap. Ya, menurut mereka. Terus jika uap air naik dan mendingin, maka airnya ngumpul di danau. Ada yang keliru nggak di sini? Ada, banyak yang kelirunya ya. Yang pertama itu benar kayak kelompok satu tadi. Yang pertama itu jika matahari memanaskan air, pasangannya apa? Air akan menguap jadi uap air, ya. Keliru ya, keliru. Sesudah menguap jadi apa dia? Jadi anu dulu dia, jadi mendingin dulu dia kan. Setelah mendingin maka awannya terbentuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesudah awannya terbentuk maka apa yang terjadi? Awannya bakal penuh. Jika awan penuh maka apa? Turunlah hujan, air akan jatuh. Kalau air sudah jatuh dalam bentuk apa? Hujan, maka airnya bakal ngalir ke sungai lagi. Oke ya, kelompok 2 berarti perlu diperbaiki ya. Ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Kakek belajar apa? Dipelajari lagi di rumah. Nah, kesimpulannya adalah di dunia ini selalu terjadi yang namanya siklus air. Apa tadi siklus air? Proses berulangnya daur air di muka bumi yang membuat jumlah air tetap sama dan tidak akan terhenti sampai Tuhan menghendaki. Makanya kita harus menjaga kebersihan air supaya kualitas air kita tetap terjaga ya. Oke, sampai di situ dulu. Pelajaran hari ini. Berikutnya kalian pelajari di rumah tentang banjir ya. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum selesai kita baca doa lagi dulu. Mari teman-teman sebelum kita ulang baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk apa? Untuk kegiatan hari ini. Sebelum balik kita atur dulu lagi balik apa? Bangkunya. Balik ke posisi asal. Ya, biar nanti pelajaran lain bisa gampang. Oke, baiklah sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Pulangnya hati-hati. Ya, jangan lupa makan. Karena kalau lupa makan, kakek lapar. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siko-siko.